Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Rena Putri, nomor absen 18 dari kelas 11 P4. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya di salah satu seniman di Desa Siangan, yaitu seniman kayu yang bernama Pak Wayan Naya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara pengertian, fungsi, teknik pembuatan, motif, dan jenis-jenis seni ukir. Nah, untuk pengertian seni ukir adalah seni membentuk gambar pada kayu, bambu, batu, dan lain-lain. Nah, hasilnya berupa gambar atau hiasan yang indah dengan bagian-bagian cekung dan tembus. Untuk jenis-jenis seni ukir ada 6, yaitu ada jenis seni ukir cembung, jenis seni ukir cekung, ukiran susun, ukiran bergaris, ukiran takokan, dan ukiran tembus. Untuk teknik pembuatannya ada 4, yaitu ada teknik carving, skip carving, dan pembakaran kayu. Yang keempat ada mengerik. Nah, untuk motif seni ukir itu ada 6, yaitu ada motif Jepara, motif Toraja, motif Yogyakarta, motif Bali, dan Surakarta, dan Asmat Papua. Untuk fungsi seni ukir yaitu ada sebagai hiasan dan juga ada yang memiliki fungsi magis, tapi ada juga yang tidak memiliki fungsi magis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Pak Wayan Naya. Nah, Pak Wayan Naya merupakan salah satu seniman ukir yang ada di Desa Siangan. Beliau juga sering dipanggil dengan Pak Naya. Beliau adalah anak pertama dari pasangan Inyoman Payu dan Wayan Karmi. Beliau lahir pada tanggal 10 Juni 1975 di Gianyar. Beliau adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saat menduduki bangku sekolah, beliau memiliki hobi bermain bola voli. Beliau juga bersekolah di SD Negeri 3 Siangan, SMP di Saraswati Gianyar, dan SMA di PGRI Gianyar. Meski dengan keterbatasan ekonomi, beliau menjalani hidupnya dengan sukacita. Meskipun dibesarkan dengan keluarga yang sederhana, beliau tetap mendapatkan perhatian dan motivasi dari keluarganya. Pada saat beliau memasuki bangku SMA, beliau belajar mengukir pada pamannya untuk menambah pengalamannya dan uang sakunya. Sekitar beberapa tahun, beliau sudah bisa mengukir. Dan beliau meminta izin untuk membuka usaha sendiri. Dan beliau pun menjual berbagai bangunan pura dan bangunan stel Bali yang terdiri dari sake, lambang, pintu gebyog, cangawang, dan lain-lain. Beliau juga merintis usahanya sekitar tahun 2011 sampai saat ini. Beliau juga dipercaya untuk membuat beberapa bangunan di sebuah pura seperti Piasan dan lain-lain. Beliau juga dipercaya membuat berbagai bangunan stil Bali dan bangunan Merajan oleh konsumen dan lain-lain. Beliau bekerja demi menjaga ekonomi tetap stabil hingga beliau suka dengan anak pamannya dan akhirnya beliau menikahi dengan sepupunya pada tahun 2002 dengan anak pamannya dan beliau dikaruniai 3 anak, dan saya adalah anak yang kedua dari Pak Wayan Naya dan istrinya yang bernama Nimade Mulyati. Walaupun menjalani kehidupan yang terkadang pahit terkadang manis, beliau senantiasa menjalaninya dengan sukacita. Setelah berkeluarga, semakin fokus dan semangat untuk menjaga keluarganya, mencari nafkah untuk keluarganya, mendidik anak-anaknya agar bisa mencapai cita-citanya dan bisa menjadi orang sukses dan berguna dan hebat ke depannya. Nah, untuk motivasi kesan pesan beliau
Itu saya sangat bersyukur sekali telah mengenal seni rupa ukir ini karena di sini saya bisa menghasilkan uang untuk menafkahi keluarga saya. Untuk pesan ke generasi muda yaitu untuk generasi sekarang jangan tinggalkan budaya kita yaitu rumah ajeg Bali pada zaman modern ini. Nah, untuk motivasi beliau yaitu teruntuk anak muda zaman sekarang untuk belajar mencintai sekaligus bangga terhadap seni budaya yang kita miliki dan ikut berperan dalam melestarikan budaya Bali yang adil luhur. Sekian dari hasil wawancara saya tutup dengan Parama Santi. Maaf kalau ada salah kata. Santi.